Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis, buku tulis, dan buku siswa kelas 5 tema 5. Nah, agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, dan agar tidak ketinggalan pembelajarannya untuk tekan lonceng. Nah, adik-adik, mari kita ikuti pembelajarannya berikut ini dengan semangat. Adik-adik yang kakak banggakan, pada halaman 10, 11, dan 12 terdapat sebuah bacaan dengan judul jenis-jenis ekosistem. Bacalah, kemudian pada halaman 13, adik-adik diperintahkan untuk menemukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi dari bacaan tersebut. Di sini kakak akan mencoba memberikan sebuah jawaban yang merupakan jawaban alternatif dari bacaan tersebut. Paragraf pertama, pikiran utamanya adalah pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sementara informasi pentingnya pada paragraf pertama yaitu ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Yang kedua, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Sedangkan informasi penting pada paragraf kedua yaitu ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Pada paragraf ketiga, pikiran utamanya ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Sedangkan informasi pentingnya yaitu ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Pada paragraf 4, pikiran utamanya yaitu ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Sedangkan informasi pentingnya yaitu gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Sedangkan pada paragraf kelima, pikiran utamanya yaitu suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Dan informasi penting pada paragraf kelima yaitu taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Dan tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Nah, itulah pikiran utama dan informasi penting dari bacaan jenis-jenis ekosistem. Kemudian untuk menjawab halaman 15, adik-adik silahkan baca dahulu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya pada halaman 14. Kemudian catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan tersebut. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Kemudian tulislah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, adik-adik, kakak akan mencoba membuatkan pertanyaan untuk halaman 15. Yang pertama, apa saja golongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Jawab, berdasarkan jenis makanannya hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan herbivor, hewan karnivor, dan hewan omnivora. Yang kedua, apa ciri khas dari gigi hewan herbivora? Jawab, hewan herbivora memiliki gigi seri dan geraham tanpa gigi taring. Yang ketiga,
apa fungsi gigi taring yang dimiliki hewan karnivora? Jawab, gigi taring yang dimiliki hewan karnivora berfungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa. 4. Mengapa setiap jenis hewan memiliki susunan gigi yang berbeda? Jawab, karena antara makanan antara herbivora, karnivora, dan omnivora memiliki perbedaan struktur. Ada yang mudah hancur dan sulit hancur. Lalu pada halaman 16, Ayu menulis. Nah, sekarang kamu dapat melihat dengan jelas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Sekarang saatnya kamu membuat sebuah karangan non-fiksi paling sedikit 3 paragraf. Karangan non-fiksi dibuat dengan menggunakan data-data, fakta, dan informasi pendukung lainnya. Nah, adik-adik silahkan lakukan langkah-langkah pada nomor 1 sampai nomor 5 halaman 16 dan 17. Di sini kakak akan mencoba memberikan contoh sebuah karangan non-fiksi yang berjudul kambing. Kambing merupakan salah satu jenis hewan ternak. Habitat asli kambing adalah alam liar seperti padang rumput, hutan, atau perbukitan yang dekat dengan sumber makanan. Namun, kambing ternak hidup di kandang yang dibuat manusia karena memang sengaja untuk dipelihara. Kambing menyukai dedaunan dan rerumputan sehingga hewan ini tergolong hewan herbivor. Hewan ini mendapatkan makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitarnya. Sedangkan kambing ternak mendapatkan makanan dari majikan atau peternak. Kambing termasuk pemamah biak yang mencerna makanannya dalam 2 tahap. Tahap pertama, makanan dikunyah dengan mulut lalu masuk ke lambung. Setelah dicerna di lambung, makanan akan keluar lagi menuju mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Kemudian makanan akan masuk ke lambung dan dicerna lebih lanjut. Nah, itulah adik-adik contoh sebuah karangan non-fiksi yang berjudul kambing. Nah, adik-adik selanjutnya pada Ayo Berlatih halaman 17 ada 3 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, sebutkan paling sedikit 3 jenis ekosistem yang kamu ketahui. Jelaskan perbedaan ciri-ciri di antara ketiganya. Jawab. Ekosistem ada 3, yaitu ekosistem gurun, taiga, dan tundra. Perbedaannya, ekosistem gurun itu gersang, curah hujan sangat rendah. Sedangkan ekosistem taiga bersuhu sangat rendah ketika musim dingin dan hanya 1 jenis tumbuhan yang hidup di sana. Kemudian ekosistem tundra itu dingin, kering, sedikit tumbuhan yang bisa hidup di sana. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan paling sedikit 2 perbedaan antara hewan-hewan herbivor, karnivor, dan omnivor. Jawab. Perbedaan hewan antara herbivor, karnivor, dan omnivor di antaranya 1. Jenis makanan. Hewan herbivor pemakan tumbuhan, sedangkan hewan karnivor pemakan hewan, dan hewan omnivor adalah hewan pemakan tumbuhan dan hewan lainnya. 2. Susunan gigi. Susunan gigi hewan herbivor memiliki gigi seri dan geraham tanpa gigi taring. Sedangkan hewan karnivor memiliki gigi taring. Sedangkan hewan omnivor memiliki semua jenis gigi. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 3. Perhatikanlah susunan gigi manusia. Menurut susunan dan bentuk gigi, manusia termasuk dalam golongan herbivor, karnivor, atau omnivor. Jelaskan. Jawab. Manusia termasuk golongan omnivor karena gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang membuat manusia bisa memakan segala jenis makanan, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, adik-adik yang kakak banggakan, demikianlah pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Nah, agar channel ini berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe
dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang. Nah, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.